Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pedro Andika dengan NIM 511420006. Baik, di sini saya akan memaparkan dari laporan survei lalu lintas. Pertama, survei lalu lintas itu ada 3, yaitu survei volume lalu lintas, survei kecepatan kendaraan, survei pejalan kaki. Survei volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu pada suatu penumpang melintang jalan. Data pencatatan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain, manajemen, sampai pengoperasian jalan. Sudirman 1994. Baik, sebelum melanjutkan ke survei, di survei itu ada metodologi penelitian yang kita bisa lihat. Hmm, Baik, ini bisa kita lihat metodologi penelitiannya. Di bagian alir itu ada pertama penetapan tujuan pelaksanaan survei, lanjut ke identifikasi data yang dibutuhkan. Setelah itu terbagi menjadi 2, itu data sekunder yang dibutuhkan sama dengan data primer yang dibutuhkan. Dan selanjutnya bisa kita lihat di PPT-nya. Metode pengumpulan data, kita langsung mengamati di jalan untuk mendapatkan data volume jalan. Dilakukan counting di beberapa poin yang telah ditentukan. Data geometri jalan didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan. Metode pengumpulan data ada 5. Pertama, editing, pemeriksaan data, classifying, klasifikasi, verifying, verifikasi, analisis, dan concluding, kesimpulan. Instrumen penelitian ada 6, aplikasi multi-counter, laptop, handphone, aplikasi timestamp kamera, software Microsoft Excel, software Microsoft Word. Baik, kita masuk ke analisis dan pembahasan volume lalu lintas. Yang pertama ada presentasi data volume lalu lintas. Presentasi jumlah arus lalu lintas tercakup pada jalan di hari kerja, merupakan presentasi total yang diperoleh dari penggabungan jalan yang termasuk dalam sistem jaringan jalan selama hari kerja. Berikut ada grafik distribusi data volume lalu lintas pada ruas jalan arah Surakarta-Semarang. Dari grafik di atas terlihat bahwa kepadatan tertinggi terjadi pada pagi hari dengan persentase kendaraan tertinggi adalah sepeda motor. Kedua, ada grafik distribusi data volume lalu lintas pada ruas jalan arah Semarang-Surakarta. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kepadatan tertinggi terjadi pada pagi dan sore hari, dengan persentase kendaraan tertinggi adalah sepeda motor. Yang berikutnya ada periode sibuk. Pada suatu ruas jalan terdapat hubungan antara volume dan waktu. Volume lalu lintas dipengaruhi oleh aktivitas pengguna jalan seperti saat jam berangkat kerja, istirahat makan siang, dan pulang kerja. Biasanya pada waktu tersebut volume lalu lintas mencapai puncaknya. Periode sibuk atau waktu jam puncak adalah waktu di mana volume lalu lintas mencapai jumlah tertingginya pada ruas jalan yang disurvei dalam rentang waktu 1 jam keseluruhan waktu survei. Kemacetan memang terjadi terutama pada saat jam puncak pagi dan sore, dengan mobil pribadi masih mendominasi. Berikutnya ada fluktuasi volume lalu lintas. Penelitian ini dilakukan pada saat hari kerja, sehingga data fluktuasi volume lalu lintas di ruas jalan setiap budi ini ditujukan sebagai gambaran volume lalu lintas dengan mayoritas pengguna jalan merupakan para pekerja dan pelajar di wilayah sekitar ruas jalan. Kita bisa lihat grafiknya di PPT. Selanjutnya ada grafik periode sibuk Semarang-Surakarta dan Surakarta-Semarang. Pertama ada periode sibuk arah Surakarta-Semarang dan arah Semarang-Surakarta. Ini merupakan grafik gabungan. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa periode sibuk dua arah, yaitu arah Surakarta-Semarang dan Semarang-Surakarta, memiliki 2 titik puncak. Selanjutnya ada speed distribution. Speed distribution merupakan diagram perbandingan dalam persen antara total kendaraan ruas jalan
Berikut speed distribution dalam ruas jalan arah Surakarta Semarang yang kita bisa lihat di layar di PPT-nya. Selanjutnya speed distribution dalam ruas jalan arah Semarang Surakarta dan ada grafik speed distribution. Selanjutnya proporsi kendaraan gabungan A dan B. Dari grafik proporsi kendaraan di atas diperoleh sepeda motor dengan persentase 74%, mobil 23%, mobil pick up 2%, dan lainnya. Selanjutnya kita memasuki survei kecepatan lalu lintas. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sebuah jalan mempunyai kapasitas sendiri-sendiri selama masa penggunaan dan kepentingan jalan tersebut. Meningkatnya kemacetan jalan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan. Selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Pertama ada select study metodologi, kedua select location, ketiga complete study, dan terakhir dokumen. Metode pengumpulan data. Metode pengamatan langsung di jalan. Untuk mendapatkan data volume jalan dilakukan counting di beberapa poin yang telah ditentukan. Data geometri jalan didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan melalui pengukuran. Sama seperti sebelumnya, metode pengolahan data terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dan berikut instrumen penelitian dalam survei kecepatan lalu lintas. Pertama ada aplikasi Smart Speed, kedua ada pena dan kertas, ketiga bendera, keempat aplikasi timestamp kamera, kelima dan keenam software Microsoft, terakhir laptop dan handphone. Kita masuk ke analisis dan pembahasan kecepatan lalu lintas. Berikut presentasi data kecepatan kendaraan secara konvensional. Kita bisa lihat contoh tabel kecepatan lalu lintas arah Surakarta Semarang. Selanjutnya ada presentasi data kecepatan kendaraan secara otomatis Smart Speed. Kecepatan sesaat Smart Speed otomatis dihitung menggunakan aplikasi Speed Smart untuk mendapatkan data kecepatan sesaat. Aplikasi ini mengukur kecepatan objek yang bergerak dengan cara sentuhan seperti pengukur kecepatan. Survei spot speed dengan aplikasi Speed Smart ini penggunaannya cukup mudah. Untuk mengukur kecepatan, masukkan jarak terdekat dengan target, sentuh layar, dan ikuti target. Berikut merupakan contoh tabel Smart Speed arah Surakarta Semarang. Selanjutnya ada metode kecepatan persentil 85. Metode ini merupakan cara untuk mengetahui atau menentukan batas kecepatan yang ideal pada ruas jalan berdasarkan rata-rata kendaraan. Dengan ini kecepatan di mana 85% pengemudi dianggap sebagai kecepatan aman tertinggi untuk ruas jalan tersebut. Dari ketiga metode pengukuran data, diambil yang mempunyai kecepatan tertinggi yaitu metode konvensional. Dan kita bisa lihat tabel persentil 85 konvensional di layar. Berikutnya ada grafik persentil 85. Dari grafik di sebelah dapat disimpulkan bahwa kecepatan 85 persentil sama dengan 52 km per jam yang mempunyai arti di mana terdapat 15% kendaraan yang mempunyai kecepatan lebih besar dari 52 km per jam dan terdapat 85% kendaraan yang mempunyai kecepatan kurang dari 52 km per jam sehingga batas kecepatan di ruas jalan Setiabudi yaitu 52 km per jam. Berikutnya ada rekomendasi jalan. Berdasarkan perhitungan kecepatan secara konvensional, perhitungan kecepatan dengan bantuan aplikasi, dan perhitungan kecepatan berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI, maka dapat dilihat bahwa semua perhitungan tersebut, perhitungan kecepatan dengan nilai terbesar didapatkan dari perhitungan secara konvensional.
Akan tetapi dari perhitungan yang terbesar pun angka kecepatannya masih di bawah batas bawah kecepatan jalan nasional, yaitu 60 km per jam. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor, yaitu pertama ada jumlah kendaraan yang melalui Jalan Setiabudi Semarang. Kedua, ada banyaknya kendaraan yang berhenti dan parkir bukan pada tempatnya. Dari faktor tersebut kita bisa merekomendasikan jalan agar lancar, yaitu pertama bisa kita pembuatan jalur alternatif, kedua pemasangan lampu dilarang berhenti dan lampu dilarang parkir. Baik, survei yang ketiga yaitu survei pejalan kaki. Jalur pejalan kaki sebagai salah satu infrastruktur transportasi lokal kota memiliki peran dan fungsi penting untuk memberikan layanan dan kenyamanan bagi warga kota atau desa. Di sini ada metodologi penelitiannya masih sama seperti tadi, yaitu select studi metodologi, selanjutnya select location, selanjutnya complete studi, dan terakhir dokumen. Metode pengumpulan data masih sama, metode pengamatan langsung di jalan. Untuk mendapatkan datanya, kita melakukan counting di beberapa poin yang telah ditentukan. Data geometri jalan yang didapatkan cara survei langsung di lapangan, dengan cara survei langsung di lapangan, dengan cara pengukuran. Untuk pengolahan datanya ada 5, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Instrumen yang dipakai yaitu aplikasi multi-counter, pena dan kertas, aplikasi timestamp kamera, software Microsoft Excel, software Microsoft Word, laptop, dan handphone. Analisis dan pembahasan, di sini ada presentasi data volume kendaraan pada jam sibuk. Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pengamatan dalam satu satuan waktu, hari, jam, atau menit. Berikut contoh tabel jumlah kendaraan pada jam puncak. Berikutnya ada presentasi data kecepatan kendaraan pada jam sibuk. Berdasarkan penelitian pada hari Selasa 13 September 2022, kecepatan rata-rata kendaraan untuk arah Surakarta Semarang yaitu 40,95 km per jam dengan kecepatan minimal 27,03 km per jam dan kecepatan maksimal 87,80 km per jam. Sedangkan untuk arah Semarang Surakarta yaitu 43,06 km per jam dengan kecepatan minimal 25,97 km per jam dan kecepatan maksimal 77,25 km per jam. Berikut ada presentasi data pejalan kaki pada jam sibuk. Berikut merupakan tabel data pejalan kaki yang menyusuri dari arah Surakarta Semarang dan sebaliknya pada jam sibuk. Dari arah Surakarta ke Semarang ada 57, sedangkan dari arah Semarang dan Surakarta ada 50. Yang bila ditotalkan ada 107 orang. Selanjutnya ada tabel data pejalan kaki yang menyeberangi jalan dari arah Surakarta Semarang dan sebaliknya pada jam sibuk. Di sebelah kanan ada 13 orang, dari sebelah kanan, dari sebelah arah kiri ada 17 orang. Yang kita totalkan menjadi bila kita totalkan menjadi 30 orang. Rekomendasi jalan. Setelah melakukan survei pejalan kaki, kita merekomendasikan pada jalan untuk penambahan lebar trotoar dan pembuatan zebra cross. Baik, kesan dan pesan saya dalam pembelajaran mata kuliah laboratorium rekayasa lalu lintas. Kesannya saya mendapat banyak ilmu yang termasuk baru bagi saya, sehingga saya bisa menambah wawasan di ilmu bidang teknik sipil. Pesan dari saya agar pelajaran nyaman dan
bisa mendapatkan lebih banyak ilmu. Semoga perlengkapan dalam pembelajaran itu lengkap. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.